Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum gua video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-130. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan aksi menakjubkan dari pahlawan dari Asosiasi Pahlawan dan Pahlawan Neo lantaran berhasil mengalahkan monster dengan level bencana naga yang mengamuk di tengah kota. Ditambah lagi, peran dari Asosiasi Korban Nama Hero yang diketuai oleh si botak Saitama juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya berkat mereka monster robot yang mengamuk dapat dihancur leburkan seperti tape oleh si botak. Ya sebenarnya itu hanya peran dari Saitama aja sih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan suasana di dalam markas Asosiasi Pahlawan. Di sana terdapat Tatsumaki yang dipanggil oleh Asosiasi Pahlawan untuk ditanya beberapa hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada Tatsumaki, "Terima kasih sudah menyempatkan datang kemari, Nona Tatsumaki. Ada masalah yang ingin kami bahas secara pribadi. Informasi ini berasal dari sumber khusus dan menjadi perhatian kami bahwa ada beberapa esper yang kuat sedang merencanakan sesuatu yang jahat." Kemudian yang lain lalu ikut berkata, "Kami ingin kamu membasmi mereka sebelum mereka menjalankan rencananya. Kami sudah mengetahui jumlah mereka, lokasi, dan bahkan latar belakang mereka." Kemudian mereka menjelaskan jika kelompok yang dimaksud bernama Eleven yang beranggotakan 11 orang dan diketuai oleh seorang bernama Otento. Mendengar nama Otento, Tatsumaki langsung berubah ekspresinya yang semuanya santuy menjadi agak sedikit marah. Kemudian dari Asosiasi Pahlawan kembali meneruskan penjelasannya bahwasanya organisasi Eleven ini telah memberikan obat-obatan pada anak-anak untuk mengubah anak-anak menjadi esper. Dan ketika lokasi keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak berwenang, organi Eleven itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kemudian dari sisi Tatsumaki, nampaknya secara pribadi ia memiliki dendam kepada Eleven, terutama pada Otento. Tatsumaki nampaknya juga sedang mencari keberadaan Otento dan kawan-kawannya. Namun Tatsumaki ragu jika bisa menemukan mereka dengan cepat. Dan scene berpindah di Flashy Flash. Flashy Flash juga nampaknya dipanggil ke markas Asosiasi Pahlawan. Sama seperti Tatsumaki, Flashy Flash kemudian ditanya tentang suatu hal yang menyangkut dirinya. Salah satu dari Asosiasi Pahlawan lalu berkata, "Pagi ini, seseorang menyusup ke markas dan meninggalkan sebuah surat mencurigakan. The Abandoned Messages atau orang-orang terbuang menunggu di puing-puing desa ninja. Mereka dapat menyelinap masuk melewati sistem keamanan kita. Abandoned Messages pasti kelompok yang berbahaya." Mendengar penjelasan tersebut, Flashy Flash lalu menanggapi, "Abandoned Messages? Nama itu sering muncul ketika aku diajari tentang sejarah pembunuhan saat masih di desa ninja. Nama itu merujuk pada orang-orang yang membunuh bukan untuk uang, tapi sudah menjadi tujuan hidup mereka untuk menyisihkan populasi. Aku diajari agar jangan pernah berurusan dengan mereka." Jelas Flashy Flash. Sebenarnya dari Asosiasi Pahlawan berencana membentuk sebuah tim untuk mencari keberadaan Abandoned Messages. Namun Flashy Flash melarang hal itu dan ia menawarkan diri untuk mencari mereka sendirian. Kemudian dalam hati Flashy Flash berkata, sebelumnya mereka tidak pernah meninggalkan petunjuk apapun. Kenapa mereka meninggalkan surat ini? Apa mereka berusaha membangun reputasi setelah tahu tentang hancurnya The Hea Valley Ninja Party dan orang itu? Saingannya dalam perlombaan menguasai dunia penjahat. Aku tak bisa menghilangkan rasa merinding ini. Bau darah yang keluar dari surat itu membuktikannya. Melawan kelompok yang membuat desa ninja selalu siaga. Ini bukan misi yang mudah. Aku mungkin membutuhkan beberapa hari, mungkin 4 atau 5, kata Flashy Flash. Karena keberadaan monster yang terus mengamuk setiap harinya, Asosiasi Pahlawan nampak pada saat ini kesulitan menghadapi situasi ini. Ditambah lagi, jumlah pahlawan mereka berkurang dan para sponsor juga memutus kontraknya. Flashy Flash nampaknya menyadari tentang apa yang dipikirkan oleh Asosiasi Pahlawan saat ini. Kemudian Flashy Flash yang masih berada di ruangan bersama para petinggi Asosiasi Pahlawan itu lantas berkata,
Aku telah membuat keputusan setelah berpikir mendalam dan sepakat dengan situasi dan tugasku. Aku sudah mendengar berita yang beredar di jalanan. Neo Hero itu sangat hebat. Mereka terus-terusan mengalahkan monster dengan level iblis dan naga serta meminimalkan kerusakan. Untuk menjaga keamanan masyarakat, cara yang paling efektif adalah dengan membiarkan Neo Hero mengurus monster-monster itu. Orang sepertiku yang spesialnya murni dalam pertempuran harus dikerahkan untuk melawan monster berlevel naga atau penumpasan bahaya kelas S. Dan tentu saja termasuk menghancurkan organisasi jahat baru. Bukan begitu? Kata Flashy Flash. Kemudian Flashy Flash menyinggung asosiasi pahlawan jika sebenarnya bukan kekurangan pahlawan profesional, namun asosiasi pahlawan kekurangan pegawai pintar yang dapat membuat keputusan. Flashy Flash pun lalu pergi meninggalkan ruangan. Dari sisi asosiasi pahlawan, mereka nampaknya menyadari jika perkataan dari Flashy Flash itu ada benarnya. Terbukti dari pertarungan terakhir, Kota P yang menjadi tempat bertarung Tatsumaki dan monster serangga dibuat hancur lebur seperti tape, dan sama seperti Kota Z. Kota P sekarang dibiarkan dalam keadaan hancur. Dan kemudian usaha Flashy Flash dan TikTok Master untuk menghentikan racun yang menyebar di kota N nampaknya gagal total, dan Genos yang bertarung hingga hancur parah juga bukan menjadi poin plus dari kemenangan asosiasi pahlawan. Justru bencana yang coba dihentikan oleh asosiasi pahlawan nampaknya tidak berjalan lancar dan malah menimbulkan ketakutan di masyarakat. Petinggi asosiasi pahlawan kemudian menyinggung tentang peran Blue ketika mengalahkan monster level naga yang mengamuk di kota L. Pertarungan yang ditimbulkan oleh Blue hanya menghancurkan setengah dari kota, dan Blue tidak mengalami luka sama sekali. Asosiasi pahlawan kemudian menyadari jika saat ini dunia sudah tidak mau terlibat dengan mereka lagi. Namun dari sisi asosiasi pahlawan, mereka memiliki ide untuk merebut hati masyarakat kembali, yaitu dengan cara mengalahkan organisasi bernama Eleven dan The Bandonet Messes agar citra mereka terangkat kembali. Kemudian alarm dari asosiasi pahlawan berbunyi. Scene berpindah di markas pahlawan Neo. Pahlawan Neo nampaknya mendapatkan surat dari asosiasi pahlawan. Asosiasi pahlawan memberikan informasi tentang aktivitas yang dikerjakan oleh para pahlawan kelas S. Dari sisi Tatsumaki, ia telah berangkat untuk mengerus kelompok esper bernama Eleven. Dari sisi Flash, ia sedang menuju ke reruntuhan desa ninja untuk menghadapi The Abandoned Messes. Dari sisi Pigat, nampaknya ia sedang standby di gudang makanan tempat biasa ia berada. Kemudian terdapat Atomic Samurai yang memberikan laporan kepada asosiasi pahlawan jika ia ingin menghentikan aktivitasnya sebagai pahlawan untuk beberapa minggu. Bersama 3 muridnya, Atomic Samurai nampaknya ingin berlatih untuk melampaui batas kemampuannya. Dari sisi Metal Neck, ia nampaknya sudah tidak aktif dan membisu karena ada konflik dengan organisasi. Dan nampaknya Metal Neck telah berada di ambang pencopotan dirinya dari asosiasi pahlawan. Di sisi Watchdogman, ia hanya fokus menjaga kotanya, yaitu Kotaki. Watchdogman nampaknya tidak tertarik dengan dunia luar. Kemudian terdapat King yang memutuskan komunikasi dari asosiasi pahlawan. Dan asosiasi pahlawan mengira jika ia sedang berada dalam misi penumpasan kejahatan. Dari sisi Zombie Man, dilaporkan jika ia juga memutuskan komunikasi dengan asosiasi pahlawan. Kemungkinan besar Zombie Man sedang berada dalam situasi yang tak terduga. Selanjutnya terdapat Drift Knight. Ia nampaknya sosok pahlawan yang bisa diandalkan saat ini oleh asosiasi pahlawan. Walaupun sosoknya tidak mencolok, Drift Knight mampu memburu semua monster dalam jangkauannya. Dari sisi TikTok Master, ia saat ini masih dirawat setelah pertarungan terakhirnya. Dan selanjutnya terdapat Puri-Puri Prisoner yang melatih para tahanan agar mampu bertarung dan diandalkan untuk ikut membantu melawan monster. Dan yang terakhir, dilaporkan sosok Genos yang dalam proses perbaikan. Macho yang mendengar isi laporan dari asosiasi pahlawan itu nampak terlihat senang, lantaran pahlawan kelas S hanya sedikit yang bisa diandalkan saat ini. Dan itu artinya, jika terdapat bencana yang mengancam, Neo Hero dengan leluasa dapat bertindak untuk eksistensi mereka di masyarakat. Dan scene berpindah ke sisi Chill Emperor. Chill Emperor nampaknya sedang meneliti monster level naga yang berhasil dikalahkan oleh Blue. Melalui alat canggihnya, Chill Emperor menemukan sebuah chip yang tertanam di kepala si monster. Belum diketahui apa fungsi dari chip tersebut, dan scene berpindah di tempat lain. Diperlihatkan Neo Leader Infile Sinave dan Zaidat yang telah pulih dari keterpurukannya. Para bawahan mereka nampak senang melihat pemimpinnya telah bangkit kembali. Dan kemudian, scene berpindah di sisi Metalbat. Metalbat nampaknya merasa curiga dengan 2 pengawas itu. Setelah menghampiri mereka, Metalbat lalu berkata, "Yo bro, penjaga,
ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Punya waktu sebentar? Kata Metalbat. Dan tiba-tiba kemunculan dari Metalbat itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Dari alur cerita manga chapter 130 ini, kita ditunjukkan cerita yang cukup seru, yaitu konflik batin antara Asosiasi Pahlawan dan Pahlawan Neo yang semakin hari semakin memanas. Namun dari sisi Asosiasi Pahlawan, mereka mencoba mencari solusi agar keberadaan mereka masih ada di dunia kepahlawanan. Dan akhirnya Asosiasi Pahlawan menyerahkan tugas pembasmian monster kepada Pahlawan Neo dan mereka akan berfokus terhadap dua organisasi kejahatan bernama Eleven dan The Abandoned Messes. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man versi One Sensei pada chapter 130 ini. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.